Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Raja Simamora. Saya ini 4142 4046. Saya dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dengan pemecahan menggunakan algoritma. Soal pertama yaitu mengasumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya mereka tidak akan pernah bertemu karena keluarga Amir trayeknya BAA CEDEEDA, karena langkah-langkah perjalanannya dimulai dari pohon B, dilanjut ke pohon A, lalu ke pohon A lagi, dan lagi ke pohon A. Setelah itu dilanjut ke pohon C, ke pohon E, ke pohon D, dan lagi ke pohon E, serta lagi ke pohon D, dan diakhiri di pohon A. Sedangkan dari keluarga Badu, trayeknya yaitu FDC DAEADE. Nah, di sini langkah-langkah perjalanannya adalah dimulai dari pohon F, dilanjut ke pohon D, dan ke pohon C, dan lagi ke pohon D, lagi ke pohon A. Pada langkah kelima, mereka berdua saling berpapasan, namun masih belum bertemu. Pada langkah ke-6 hingga langkah ke-8, pada langkah ke-6 ke pohon E, keluarga Badu, dan pada langkah ke-7 kembali ke pohon A. Pada langkah ke-7 ini mereka saling melintas, namun mereka masih belum bertemu. Nah, pada saat selanjutnya pada langkah ke-8 mereka keluarga Badu kembali ke pohon D. Sehingga dari situ saya menyimpulkan bahwasannya jawabannya adalah D, mereka tidak akan pernah ketemu. Soal kedua. Pada soal ini dapat kita perhatikan, dan tantangannya adalah yang mana merupakan es krim stand kedua. Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Jawabannya adalah es krim B. Satu-satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi, karena dimulai dengan benar dengan menempatkan dua rasa yang sama, diikuti oleh satu rasa yang berbeda, tetapi kemudian menambahkan dua sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan dua sendok rasa yang sama. Jawaban A dan C serta D salah karena mereka mengikuti instruksi, setidaknya sejauh yang dapat kita lihat. Dan terkadang sebuah pola yang berulang, misalnya pola sederhana yang hanya terus berulang, ini dapat mudah dikenali. Tantangan ini lebih sulit karena polanya tidak berulang. Instruksi kadang-kadang tidak tampak seperti diikuti serta secara tidak sengaja. Memang, mesin kedua kadang-kadang memiliki rasa yang secara acak dengan yang tampaknya mengikuti instruksi. Mungkin mengenali instruksi yang dilanggar, tetapi hanya dengan pengamatan selintas tidak akan pernah bisa yakin bahwa mereka diikuti. Untungnya dalam soal ini kita tahu bahwa hanya satu es krim yang dihasilkan dari stand kedua. Pada soal ketiga, kita bisa memperhatikan soal ini dan kita fokus ke tantangan. Berapa biaya paling murah dari hamper gemuk? Isikan sebuah bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulatnya kita bisa mengisi angka total yaitu 41. Mengapa demikian? Karena untuk memastikan jalur ini adalah yang paling murah, kita bisa membandingkannya dengan kemungkinan jalur lain. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu jalan termurah melalui A hamper dengan biaya 13. Jadi kita perlu mencari jalur dari A gemuk yang biayanya lebih murah dari 41 kurang 13, yaitu 28. Langkah kedua, kita tidak bisa gemuk melalui B muk karena biayanya 23, sedangkan sisa biaya yang diizinkan dari B ke A hanya 5, yaitu 28 kurang 23. Ini tidak mungkin, maka kita harus menuju muk melalui D muk, D sampai muk dengan biaya tol 6.
Sehingga kita harus mencari jalur dari A ke D yang biayanya kurang dari 22, yaitu 28 kurang 6. Langkah ketiga, yaitu jalur dari A ke D tidak boleh memiliki dari 3 jalan, karena jika jalan termurahnya biayanya 6, 4 jalan akan memiliki biaya minimal 6 kali 4, yaitu 24, yang lebih mahal daripada 22. Pilihan langkah keempat, yaitu pilihan jalur. Jika kita menggunakan A sampai B atau A sampai F, jalur ini akan mahal karena biayanya 23 akan 18 atau 18. Begitu juga dengan jalur A sampai G yang biayanya setidaknya 23, yaitu 7 tambah 9 tambah 7. Maka satu-satunya pilihan termudah adalah melalui A sampai C. Dengan jalur ini kita bisa mencapai B dengan biaya terendah. Yang keempat, nah kita bisa mengamati soal ini dan langsung fokus kepada tantangan, yaitu Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Nah, saya bisa menyimpulkan bahwasannya yang benar adalah D. Kenapa? Karena John memulai dari jalur A, tidak diperlukan transfer. Mengapa demikian? Jika John memulai dari jalur B, diperlukan 2 kali transfer, yaitu T3 lalu T1. Untuk mencapai tujuannya, jika John memulai dari jalur C, diperlukan 2 kali transit. Transit, yaitu T2 lalu T1. Jika John memulai dari jalur C, diperlukan 2 kali transit, yaitu T2 lalu T1. Jika John melalui dari jalur D, hanya diperlukan 1 kali transit, yaitu T1. Oleh karena itu, jawaban yang paling efisien adalah D. Soal yang terakhir, yaitu di mana kita harus mengamati apa yang diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling harganya, dendanya paling sedikit. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwasannya jawabannya adalah Wirawiri. Mengapa demikian? Karena di jalur biasa, yaitu Bob tiba pukul 8.50, total biayanya 35, karena ditambah dengan tiket 5.000, denda 30.000 karena terlambat hanya 3 menit. Jalur Wirawiri tiba pukul 8.40, total biayanya 30.000, tiket 10.000 dan denda 20.000 karena terlambat 20 menit. Jalur cepat tiba pukul 8.35, total biaya 35.000, tiket 15.000 tambah denda 20.000 karena terlambat 2 menit. Jalur ekspres tiba pukul 8.32, total biaya 40.000, tiket 20.000, denda 20.000 karena terlambat 2 menit. Kesimpulan, jalur Wirawiri adalah yang paling hemat dengan total biaya 30.000, walaupun dia sampai pukul 8.40 dengan total biaya 30 karena tiket 10.000 dan denda 20.000 karena terlambat 2 menit. Sekian dari presentasi saya Jonathan Raja Bahasa Simamora, NIM 41424046 dari program studi yang 4 TRPL, mengucapkan terima kasih.